Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kita baca kembali kitab Mau'izatul Mu'minin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Thumma qala wa idza qulta mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kalau kita baca doa istiftah atau iftitah, ada di dalamnya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna solati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan ibadah yang lain, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, karena Allah. Jadi hidupku karena Allah, matiku karena Allah. Fa'lam anna hadha halu abdin mafqudin li nafsihi mawjudin li sayyidihi. Jadi kalimat hidupku matiku karena Allah sesungguhnya itu menegaskan kepada Allah bahwa kita ini sebetulnya mafqud, enggak ada. Kita ada karena diadakan oleh Allah. Kita ini ada karena diadakan. Oh enggak, ada sendiri, kata kita. Wah, aneh aja kalau ada yang bilang gitu. Mata kita hari-hari melihat, dulu anak ini masih kecil, belakangan sudah jadi istri orang, hamil, kemudian melahirkan. Lah itu dulu nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada lagi. Jadi dengan kalimat hidupku matiku karena Allah, sebenarnya itu adalah penegasan bahwa diri kita mafqud, sebetulnya tak ada. Bukan tak ada, ada. Cuma adanya kita karena diadakan oleh Allah Ta'ala, mawjudin li sayyidihi. Sadar betul kita sebetulnya yang ada sebenar-benarnya ada adalah Allah Ta'ala. Ibarat kata kalau kita pembantu, kalau kita budak, Allah adalah tuan kita. Jemaah, kan? Sebetulnya ringkas kalimat itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jemaah, kan? Seterusnya, wa annahu in sadara mimman ridahu wa ghadabuhu wa qiyamuhu wa qu'uduhu wa rubatuhu fil hayati wa ruhbatuhu minal mauti li umurud dunya lam yakun mulaiman lil hali. Wa annahu in sadara mimman ridahu wa ghadabuhu wa qiyamuhu wa qu'uduhu wa ruhbatuhu fil hayati wa ruhbatuhu minal mauti li umurid dunya lam yakun mulaiman lil hali. Terus jemaah, jadi kan sudah kita bilang tuh, hidupku, matiku
karena Allah. Hidupku, matiku karena Allah. Artinya kita ini tak ada. Adanya karena diadakan. Yang ada sebenar-benarnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernyataan hidupku, matiku karena Allah. Kalau itu saudara bersumber, berasal dari orang yang kerelaan hatinya, kebencian hatinya, bangkit duduknya, inginnya hanya hidup di dunia, benci sama mati, berarti tak pantas dia mengucapkan kalimat itu. Perhatikan jemaah, kan kita bilang nih, hidupku, matiku karena Allah. Itu kita bilang berkali-kali itu, sekurangnya 5 kali dalam sehari. Tetapi dalam kehidupan hari-hari ini, dalam kehidupan sekarang ini, hati kita tak tertuju ke akhirat. Karena kita orang Islam. Kita orang Islam berkeyakinan hidup ini pasti berakhir dan menuju ke akhirat. Tetapi jamaah, bangkit dia sembahyang, duduk dia sembahyang, tahiyatul dia sembahyang, sujud, ruku, assalamualaikum, niatnya semua bukan karena Allah, tapi supaya dipuji orang. Suami supaya istrinya segan, istri sembahyang supaya disayang suami, orang tua sembahyang karena malu sama anak, anak sembahyang karena kalau nggak sembahyang nggak dikasih jajan, ustadz sembahyang supaya orang segan. Ini orang-orang begini lam yakun mula iman lil hadi. Tak pantas dia mengatakan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Minta izin kepada semua. Kita ini bakal pindah tempat hidup. Bakal pindah tempat hidup. Jemaah, jangan salah. Dulu tempat hidup kita di alam nyawa, alam roh. Kemudian dipindahkan oleh Allah di rahim ibu. Kemudian dipindahkan Allah ke alam dunia sekarang. Nanti pindah ke alam, kadang sebut kubur, kadang sebut barzakh. Barzakh itu artinya satu tempat berada di antara. Itu namanya barzakh. Jamaah. Di depan jalan raya, sini musola. Jalan kita menuju musola disebut barzakh. Barozaikha. Barzakh. Jadi alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh. Nanti pindah ke alam akhirat. Jamaah. Jadi sebetulnya kita ini pindah alam, pindah hidup. Jamaah, pindah hidup. Cuma namanya dibuat manusia, difahami manusia beda-beda. Pindah dari alam lahir ke dunia disebut lahir. Dari alam dunia ke alam barzakh disebut mati. Dari alam barzakh ke alam akhirat disebut berbangkit. Jadi sebetulnya kita pindah lokasi saja. Ini ada di jamaah. Dan kita orang Islam meyakini pindah lokasi itu. Yakin. Sekarang kita di alam dunia. Nanti pindah ke alam kubur. Alam kubur beda dari kuburan. Orang mati pasti masuk alam kubur, belum tentu masuk kuburan. Karena ada orang mati tak masuk kuburan. Itu sebahagian saudara kita yang misal kata meninggal di laut, tak dapat jenazahnya,
Seperti peristiwa 2004, peristiwa tsunami, gelombang besar itu, jemaah, ada berapa banyak saudara kita yang tak dapat jenazah. Jadi mereka tak masuk kuburan, tapi tetap masuk alam kubur. Di mana alam kubur kita tak tahu. Kuburan kita tahu. Itu kuburan. Alam kubur kita tak tahu. Jamaah. Dan semua kita ini suka tak suka akan masuk ke alam kubur. Akan masuk. Waktunya saja yang berbeda. Dan malaikat Israel pun tak tahu kapan. Dia berdasarkan perintah Allah. Jadi minta izin saya kepada semua, istimewa yang muda-muda, jangan takut mati. Tapi juga jangan berani mati. Salah. Takut mati membuat hidup kita cemas. Berani mati menghabiskan waktu. Berani pun kalau belum waktunya, tak jadi. Takut pun kalau sudah waktunya, jadi. Jadi kalau gitu kita cemana? Nggak ada cemana-cemana. Buat saja pahala sebanyak-banyaknya. Urip iki iru. Seperti orang numpang ngombe. Hidup ini sekedar seperti orang numpang minum. Lah namanya numpang, pasti sebentar. Nggak ada ceritanya orang numpang lama. Yang agak lama nyewa. Kalau numpang sekejap. Nah, hidup ini seperti numpang ngombe. Jadi lucu kalau ada orang takut mati. Lebih lucu kalau ada orang berani mati. Lah jadi kayak mana? Nggak ada kayak mana. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku karena Allah. Kalau hidupmu matimu karena Allah Ta'ala, maka pusatkan pikiran menuju akhirat. Akhirat cuma ada dua lokasi. Surga, neraka. Lah macam mana pun kita pasti ingin masuk ke dalam surga. Tiketnya pahala. Maka sedang hidup begini ini buat pahala sebanyak-banyaknya. Yang salah ketika kita mengatakan hidup ini akhirat, buat pahala sebanyak-banyaknya. Dia terbayang untuk dapat pahala hanya atau cuma sembahyang, puasa, baca Quran, ngaji. Itu aja yang terbayang. Salah kalau cuma itu. Padahal macam istrinya trika baju, pahala tak? Pahala. Istri kita masak, pahala. Nyapu rumah, pahala. Semua pahala. Suami keluar cari nafkah, pahala. Depan tu jalan apa namanya? Ponegoro dan Sudirman. Oh, lebih hebat dari Ponegoro. Sudirman. Jalan Ponegoro mana? Tengah. Oh, ini Sudirman. Sana Ponegoro. Sana pakai serban, sini pakai peci. Aduh, padat kali jalan ini. Datang kita bantu nyebrangkan orang. Pahala tidak? Pahala. Jadi kalau kita berfaham pahala itu hanya sembahyang, puasa, zakat, haji, mengaji, hanya salah.
itu adalah ibadah mahdoh. Ada ibadah ghairu mahdoh. Dia bukan ibadah, tapi sebab niat jadi ibadah. Dia bukan ibadah. Bukan. Mana ada hadis Rasulullah, wahai para istri, kalau pagi-pagi kau bangun, buatkanlah sarapan suamimu. Hadis sahih, riwayat si fulan. Tak ada. Tak ada. Jemaah. Kalau pagi-pagi pergilah belanja, siapkan masakan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, jemaah. Itu nggak ada hadisnya. Itu perbuatan biasa. Tapi sebab niat, dia jadi ibadah, pahala. Kita ni semua mau pulang. Ngacung yang nggak mau pulang? Nggak ada. Semua mau pulang dan dewe-dewe. Nggak ada yang bisa selamatkan. Sayang kali suaminya sama dia. Meninggal dia. Apa kata suaminya? Yang datang di mana calon bini berikutnya? Nggak akan mungkin dia mau mati sama. Dan agama tidak membolehkan. Suami meninggal. Cinta kali bininya sama suaminya, sama lakinya. Cinta kali. Mau ikut mati? Tak akan bisa aja. Sejauh-jauh yang bisa kita temani membisikkan kalimat La ilaha illallah kepada semua. Kalau ada orang sakaratul maut, saya anjurkan nggak usah nangis dululah. Apalagi nangisnya nangis drakor. Nggak perlu. Karena saat itu yang diperlukan bukan air mata, tapi kalimat La ilaha illallah. Itu yang diperlukan. Bisikkan dia. Nah, kalau dia sudah meninggal, jebret, mau nangis, nangislah. Tumpahkan air sebanyak sungai, sebanyak laut di bagan sana. Tumpahkan. Ini kadang-kadang lebih dipentingkan nangis. Alah bang, matilah macam mana lagi bang? Macam gitu loh, dah macam mana lagi? Iki bujuk lah, memang bujuk kau, ini masa bujuk orang. Ya untuk apa nangis? Pastikan dulu dia mengucap La ilaha illallah. Tuh, asal udah sekali udah, tak usah ulang lagi. Agama membimbing begitu, tapi kalau mau diulang lagi boleh. Asal udah sekali sudah, mati dia. Mau nangis? Nangislah. Jemaah, semua bakal pulang. Saya ulang, ngacung yang nggak pulang. Kada, termasuk saya. Lah kalau pulang, itu urusannya pahala. Makanya wa mahyaya wa mamati rabbil alamin, hidup matiku karena Allah. Tidak pantas kita mengatakan begitu. Kalau hati kita tidak tertuju ke akhirat. Nah, untuk akhirat supaya jaya, supaya menang, nggak ada jawaban lain. Pahala. Untuk pahala, di mana dia kita buat? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Maka di dunia buat pahala banyak-banyak. Dari berapa lama kita break pengajian nih? Sampai mulai lagi. Dari mulai sampai sekarang berapa lama? 4 bulan. Ada 4 bulan? Belum. 3 bulan ada? Lebih kurang 3 bulan. Berebut buat pahala. Untuk pengajian ini berebut buat pahala. Macam mana caranya? Ada yang nyiapkan minum, ada nyiapkan kue. Ini udah 3 bulan kering aja aku tengok. Coba, mana pahala? Kemarin untuk aku ada roti, ini cukup air, roti tak makin bedang. Coba. Kok astagfirullah pula? Orang pahala, astagfirullah. Coba. Kau bawa apa? Aku kue lapis. Berapa lapis? Cuma 2 aja lapisnya. Enggak apa-apa. Kau bawa apa? Klepon. Klepon tahu? Itulah kue yang orang Jepang pun bingung.
Dari mana masukkan gulanya? Itu. Pintar-pintarnya orang Jepang bingung dari mana masukkan gulanya. Kalah. Oh, aku siapkan telepon kau apa? Air aja lah. Aku air jahe. Kau, aku air putih aja. Udah, kan senang. Ini dah 3 bulan. Macam paceklik pengajian ni dah. Untuk pahala. Awas jemaah, untuk pahala. Aku malulah bawa kuih lapis cuma 3. Salah. Salah total. Urusan kau bukan dengan manusia. Urusan dengan Allah. 3 duitku ada. 3 ku sediakan. Si fulan-fulanah bawa apa? Ku tengok bawa kopi susu, dia aku air putih aja, malu. Salah. Salah total. Kita kalau malu bukan ke manusia, kepada Allah Ta'ala. Jamaah. Kenapa? Karena wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Camkan itu ketika sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga kepada para istri masak di rumah, gosok di rumah, nyapu di rumah, nggak ada ngedumelnya. Kenapa nggak ngedumel? Dari sini pahala semua. Dari sini pahala semua. Suami bekerja, keluar cari duit, nggak ada selingkuhnya mata. Nggak ada selingkuhnya hati. Kenapa? Biniku menunggu di rumah. Aku cari duit ini, pahalaku besar untuk anak dan istriku. Bahwa kita kadang di luar mata kita nyimpang-nyimpang itu normal. Karena hidup memang begini. Tetapi tidak, ada anak istriku nunggu di rumah. Pahala semua jamaah. Nggak ada suntuk-suntuk dia. Dapat duit banyak sampai rumah pura-pura suntuk muka dia. Apa bang? Inilah dapat sikit padahal banyak. Di luar tak apa-apa dah dibuat dia kopi susu, susu kopi, tahu apa di luar. Di rumah pula dia sedih. Bini dia tu waktu nyetrika pun gosok. Diibaratkannya baju tu laki dia mau digosok. Sangkinkan suntuknya. Tak ada. Tak ada dia begitu-begitu. Mengapa? Sebab semua hasilkan pahala. Pahala itulah tiket kita untuk masuk ke dalam surga. Nggak ada lain, jemaah. Nggak ada lain. Bahwa di dalam fikih orang lain bisa mengirimkan pahala untuk kita. Si fulan suami kita, si fulan istri kita, si fulan orang tua kita, si fulan tetangga kita, si fulan kawan kita. Bahkan nggak kenal. Tapi mereka mengirimkan pahala bacaan mereka, pahala sedekah mereka, pahala perbuatan baik mereka untuk kita. Itu memang menurut mayoritas ulama, jumhur ulama sampai. Persoalannya bukan itu. Berapa kalilah yang mereka kirim berbanding amal perbuatan kita sendiri. Kita nih para suami hati-hati. Bisa hilang pahala kita capek kerja kalau salah niat. Padahal kalau niat kita betul demi menjaga anak istri, jangan sempat anak istri lapar. Besar kali pahala kita jamaah. Jangan balik ya, jangan dibalik. Biarkan anak istri lapar asal aku kenyang. Itu balik. Biar kita lapar asal anak istri kenyang. Aku tidak mendahului Allah. Kalau begitu niat kita, berkat rezeki. Karena kita bawa orang ini dari rumah ayah emak bukan senang nih. Ini membawa istri kita dari rumah ayah emaknya, itu mesti ada 6 rukun. Calon istri, calon suami, wali, saksi, ijab, kabul. Nggak ada ini, nggak bisa kita bawa nih. Betapa berat tanggung jawab kita. Tahu-tahu kita sia-siakan. Padahal mulutnya waktu sembahyang, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tipu. Kalau dia tidak jujur kepada anak dan istri. Anak istri pun begitu. Istri kita pun di rumah begitu. Ini saya sudah pernah sampaikan. Di dalam madzhab Imam Syafi'i, istri itu tidak wajib nyuci, nggak wajib masak, belanja apa lagi. Nggak wajib tuh. Madzhab Syafi'i. Jadi istri kita ini udah dia masak, dia belanja, dia nyuci,
Dia gosok, awak dah tidur, dia masih nyuci piring di dapur. Awak masih tidur, dia sudah bangun, nyiapkan sarapan. Coba tuh. Itu kalau bayar pembantu mahal tuh. Jamaah, itu pahala semua dari istri kita. Apa tak pantas kita bekerja untuk meladeni mereka? Tapi bini awak merepet dari kerjanya Ustaz. Tetet mulutnya. Mauan mana kau? Istri kau merepet apa bisu? Coba dulu. Istri awak tak cakap. Udah masak, Dik? Masak apa hari ini? Diam aja. Apa nggak pening kepala awak? Tapi merepet aja. Jadi bagus. Rekam. Repetannya itu jadikan ringtone. Daftarkan ke hak cipta. Bayar. Jamaah. Apa masalah? Lapor gua dulu ya. Lapor. Itu dalam kitab Al-Majalis Susaniyah. Datang nih. Dia mau melapor tindakan bininya yang nggak menghargai dia sebagai suami karena si direpeti aja bini. Melapor nih, mau melapor ke rumah Khalifah Umar. Khalifah Umar nih, iblis saja takut sama dia. Oke, gitu sampai depan pintu rumah Khalifah Umar, nggak jadi ngelapor. Kenapa? Khalifah Umar sedang direpeti bininya. Dia pun pulang. Panjang cerita dalam kitab tuh. Tapi Khalifah Umar buka pintu, tengoknya pulang. Sini. Kau orang cinta rakyat kan? Iya, sini. Jangan serius sekali. Mana tahu Khalifah Umar cinta rakyat? Nanti serius nih. Sini, ngapain kau? Mau lapor ya Khalifah. Lapor apa? Lapor yang tadi itu. Tapi ku dengar baginda sendiri pun diam direpeti bini. Kata Khalifah Umar, macam mana aku mau marah? Aku selamat dari zina kan karena nikah sama bini. Satu, anakku diurus dia. Kalau secara agama, bin siapa anak itu? Bin bapaknya apa bin mamanya? Bin bapaknya. Walaupun kita tak adil. Kalau anak itu sukses, anak siapa? Anak bapaknya. Kalau anak itu gagal, siapa yang salah? Itu kan tak adil kita itu. Aku bukan apa-apa, bukan bela mak-mak nih. Bukan. Terus terang bukan. Nanti pulang dari sini, ada jual es kelapa sini? Ada? Beli kelapa itu satu. Ikat perut. Yang laki-laki, ikat. Usah lepas. Berapa lama kita tahan? Ini mak-mak nih 9 bulan. Tahan deh. Coba. Balas jasa bini kalau bisa. Dari situ aja. Dari situ. Kalau bisa balas. Jasa bini. Jadi anakku dia yang jaga, kata Khalifah Umar. Karena bin. Pakaianku dia yang nyucikan. Masakanku dia masakkan. Jadi kalau dia merepet-repet, biasalah tuh. Itu kan menyalurkan aspirasi publik. Biasa. Dia mah biasa tuh. Bukan pula gara-gara ini nanti pulang bini-bini ini merepeti laki. Jangan pula begitu. Kalau begitu nanti akan bisik-bisik laki-laki ini sama pengurus. Akan bisik-bisik itu. Minggu depan Ustaz tuh tak pakai lagi lah. Nanti itu. Jangan begitu lah itu. Dia mah. Maksud saya, siapkan pahala sebanyak-banyaknya. Itulah maksud saya. Dan itu bukan hanya ada pada ibadah mahdoh, tapi juga ada pada ibadah ghairu mahdoh. Contoh, ini kereta. Contoh dekat-dekat aja. Ini kereta. Kan masing-masing bawa kereta. Ternyata ada di antara kita yang ngatur-ngaturnya. Ini letak sini. Ini kereta yang satu sini. Ini sini. Jadi mudah nggak kita? Pahala. Saya contohkan. Itu slop. Kan tak beratur itu. Tak beratur tuh. Ada yang timur, ada yang di barat, ada yang di Hong Kong, ada yang di Amerika itu slop. Dan datang kita atur supaya rapi. Pahala tidak? Pahala. Jangan tunggu orang, jamaah. Sebab apa? Kita semua bakal
pulang. Yang pulang ini andalannya hanya pahala. Pahala itulah tiket kita. Seberapa besar kapling kita di akhirat, bergantung kita di dunia. Bukan bergantung kita di akhirat. Bukan. Bergantung kita sekarang. Macam mana kita menghasilkan pahala sebanyak-banyaknya. Barulah. Jadi kalaulah kita senang, kalaulah kita marah, kalaulah kita berdiri, kalaulah kita duduk, kalaulah kita ingin, kalaulah kita benci, semuanya bukan karena dunia, tapi karena akhirat, baru pantas ucapkan wa mahyaya wa mamati. Tapi kalau semua itu karena dunia, tak pantas kita ucapkan. Apa yang dimaksud karena dunia? Mudahnya tidak hasilkan pahala. Itu aja jemaah. Jadi hidup kita ini melulu mesti menghasilkan pahala. Saya punya uang, saya kasih maunya menghasilkan pahala. Saya tak kasih juga maunya menghasilkan pahala. Saya ramah maunya menghasilkan pahala. Saya marah maunya menghasilkan pahala. Jadi semua itu melulu untuk hasilkan pahala. Nanti ada yang bantah, bukan ridho Allah. Nanti ada yang begitu. Awak tanya, rupanya yang dikasih pahalanya Allah ridho apa tidak? Karena ridho. Allah ridho. Ayat Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho, mereka ridho. Allah kasih pahala. Bentuk tiketnya itu adalah pahala. Jamaah. Dah. Seterusnya, selesailah kita membaca doa iftitah, kita pun membaca wa idza qulta, itu seterusnya. Wa idza qulta a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'lam annahu aduwwuka wa mutarassidun li sarfi qalbika 'anillahi azza wa jalla hasadan laka 'ala munajatika ma'allahi azza wa jalla wa sujudika lahu ma'annahu lu'ina bisababi sajdatin wahidatin tarakaha, dan seterusnya. Lantas kita ini disunatkan setelah doa iftitah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia bukan bahagian Al-Fatihah, bukan. Tapi baca a'udzu. Yang bagusnya fasih lah. Kalau lidah tak bisa fasih sudah. Tapi sebagus fasih. A'udzu, aku berlindung. Billah, dengan Allah. Minasyaiton, dari syaitan, ar-rajim, yang dimurkai, yang terkutuk, yang dirajam. Asal semula kata-kata rajim yang dirajam. Rajam artinya lempar. Jadi ada benda di situ, macam kita main anak-anak dulu kaleng, lempar. Itu disebut rajam. Tetapi dalam penggunaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini untuk yang buruk. Karena berarti syaitan itu dilempar Allah karena Allah murka. Lantas kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dimurka Allah, yang dirajam Allah, yang dikutuk Allah. Nah, syaitan dulu. Syaitan ini jamaah yang dikasih Allah Ta'ala adalah sifat. Sifat jin atau sifat manusia. Karena arti syaitan jauh. Jadi ketika jin jauh dari Allah, dia disebut syaitan. Ketika manusia jauh dari Allah, juga disebut syaitan. Jamaah. Nah, ini mau hati-hati. Jadi manusia bisa jadi syaitan, jin juga bisa jadi syaitan. Ini supaya jangan keliru. Karena orang memandang jin syaitan itu satu sosok yang mengerikan. Nanti lihat surat Al-An'am ayat 112. Al-An'am 112. Di situ langsung Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, syayatinal insi wal jinni. Syaitan manusia dan syaitan jin. Jadi syaitan itu sifat, bukan sosok. Ketika jin jauh dari Allah disebut syaitan. Ketika manusia jauh dari Allah juga disebut syaitan. Jamaah. Itu sifat. Hanya untuk syaitan jin, jimatnya
adalah a'udzubillah. Tapi syaitan manusia bukan ini jimatnya. Jadi kalau ada manusia yang jauh dari Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia nggak akan pergi itu. Nggak akan, tetap. Jamaah. Ini syaitan jin. Nah, jadi jin itu bisa mengganggu kita. Maka baca a'udzubillah. Ketika kita sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apakah syaitan jin itu pergi? Pergi. Yang bilang siapa? Rasulullah. Tapi ternyata sudah saya baca, terganggu juga sembahyang. Masih tinggal satu lagi, nafsu. Nafsu itu ada di dalam kita. Berarti nafsu kita masih liar. Buktinya Ramadan syaitan diikat. Kejahatan tetap. Lebih ngeri malah Ramadan. Kejahatan. Di mana letak ngerinya? Awak nampak kaki, tak nampak badan. Tapi suara piring sendok ada. Makan di kedai ditutup. Tapi kakinya nampak. Ini kan lebih dahsyat dari jin. Kaki ada, badan tak nampak. Jamaah. Itu dah. Jadi Ramadan pun tetap. Padahal menurut satu pemahaman, jin itu sudah diikat. Apa itu? Nafsu. Makanya saya berani katakan, kalaulah kita sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ternyata enggak juga, berarti syaitannya kita. Jamaah, berarti kita. Tapi jangan salah ngaji. Nanti selesai ngaji ini bilang kawan, kok setan. Oh, enggak. Kita enggak mau begitu. Terlarang. Ini hanya untuk perbaikan diri kita sendiri, jamaah. Nah, ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakinlah bahwa syaitan musuhmu, dia mengintai senantiasa untuk memalingkan hatimu dari Allah Ta'ala. Mengapa? Hasadan, iri, dengki. Apa bahasa Jawanya dengki? Jawa mana? Dengki apa? Kalau ange itu bahasa Minang. Ange itu bahasa Minang. Asalnya hangat. Hangat jadi ange. Ange bana wa angyo. Nah, itu Minang. Makanya orang kalau sedang dengki coba pegang badannya. Dingin apa hangat? Bukan mesti kalau orang hangat berarti dengki. Ndak. Itu mah. Bahasa Minang itu cocok, ange aja mah. Mengapa syaitan jin senantiasa mengintai kita untuk memalingkan hati kita dari Allah Ta'ala? Hasad dan laka. Karena setan itu dengki, iri. Sebab engkau mampu menyampaikan bacaan-bacaan munajat. Munajat itu artinya berbisik-bisik dalam sembahyang kepada Allah Ta'ala. Sebab engkau mampu sujud kepada Allah Ta'ala. Padahal syaitan, iblis dimurka Allah karena ada perintah sujud sekali saja. Tapi dia tarokaha, tak mau. Nah, makanya kalau jadi gini, kita yang sembahyang, jangan berkhayal tidak digoda syaitan. Saya mau kalau sembahyang syaitan gak goda, salah. Mengapa? Sebab dia bagaimanapun pasti menjerumuskan kita. Karena dia disuruh sujud sekali tak mau. Kita ditengoknya sujud berkali-kali. Maka dia akan goda kita. Cuma makin baik kita, setannya makin tinggi pangkatnya. Dulu nggak digoda-goda setan kita, udah jatuh aja. Makanya setan nggak goda. Karena kalau goda kita setan, habis biaya. Nggak digoda pun udah. Kata setan jin, gak usah digoda manusia ini pun gak setan. Jadi dia nggak goda lagi. Tapi begitu kita bagus, datang dia. Begitu makin bagus, setannya juga makin hebat. Saya berani bilang begitu karena Rasulullah waktu Isra pun diganggu oleh setan. Jin ifrit. Nggak sembarangan.
Jemaah, nggak sembarang. Makanya berkhayal kalau kita makin dekat ke agama nggak digoda setan. Itu berkhayal. Makin dekat ke agama, setannya makin hebat. Dulu kita slow aja kalau nengok suami kita. Tapi begitu rajin sembahyang, makin tak suka kita nengok suami kita. Makin rajin ke agama, makin dekat ke agama, makin nggak suka nengok suami kita. Kenapa awak tengok perutnya buncit-buncit, tak tentu laki awak ini, kata dia. Padahal dulu pun buncit juga. Macam kita para suami ini makin bagus ke agama, godaan pertama itu membenci istri. Asal makin bagus adalah ke agama. Itu godaan pertama itu membenci istri dan nengok perempuan lain cantik. Padahal bini awak bohai. Oh. Mengapa? Memang begitu. Memang begitu. Padahal dulu waktu awak jauh dari agama, rasa awak bini awak inilah, kaulah bulan, kaulah bintang. Dunia milik berdua, yang lain nyewa. Tapi begitu dekat ke agama, makin nampak bini awak ni gigi kuning-kuning tak tentu bininya. Salah? Tidak. Memang begitu. Karena kualitas setannya makin meningkat. Makin meningkat, jemaah. Ini saya mau bagi tahu kepada kita semua. Supaya jangan silap. Maka jangan berkhayal kita nggak digoda setan, mustahil. Godaan terberat setan adalah ketika sakaratul maut. Itu yang paling berat. Mengapa? Karena kita betul-betul merasa sendiri dan sendiri. Di dunia ini sekarang ini, kalaupun sendiri kita tak begitu takut ada tetangga sebelah. Waktu mati itu jamaah, waktu sakaratul maut itu, walaupun kita lihat ada ramai orang, tapi itu perasaan tetap sendiri. Dan kata Rasulullah, andai kata seluruh air diberikan minum kepada orang yang mau mati itu, hausnya tidak akan hilang. Kita sudah langsung nampak iblis, jamaah. Makanya saya harus ingatkan istimewa yang muda-muda, jangan berkhayal. Bagaimanapun kalau kita dekat dengan agama, satu masa kita akan nampak bini kita itu memuakkan. Padahal tidak. Tapi memang itulah kerja setan. Kepada istri pun akan ditunjukkan itu. Akan ditunjukkan sama setan Tuhan, berondong sebelah, six pack. Perutnya itu elemen. Macam ada roti tawar. Perempuan nih hasratnya sama dengan kita. Tengok nih, mak berondong tuh, mantongnya. Astagfirullah. Memang begitu. Ini bukan celah istri, bukan celah suami. Memang bila kita makin dekat, makin kuat syaitan ingin merusak kita. Dulu kenapa tak begitu? Karena kita tak sembahyang. Yang paling berat bagi syaitan sembahyang itulah jamaah. Mengapa? Di situ ada sujud. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annasti'adzataka billahi subhanahu wa ta'ala minhu bitarki ma yuhibbu wa tabdilin bima yuhibbu Allah azza wa jalla la bi mujarradi qaulika. Dan engkau minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan apa yang disukai iblis, menggantikannya dengan apa yang disukai Allah Ta'ala. Itu bukan karena ucapanmu, tetapi karena ridho Allah Ta'ala. Tapi karena kita juga minta kepada Allah. Artinya bukan semata-mata karena ucapan kita, tapi karena ada ridho Allah Ta'ala. Hati-hati, hidup ini naik, turun. Sekali masa iman kita naik, sekali masa iman kita turun. Sekali masa naik, sekali masa turun. Ini berbahaya nih jemaah. Inilah yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pas kita pulang, walau iman kita tidak naik, setidaknya stabil. Tidak turun jemaah. Kalau kita tak tahu. Kita tak tahu. Sekali waktu Imam Ibnu Hajar ziarah kubur. Panjang kitab disebut dalam kitab Irsyadul Ibad.
sedang ziarah kuburan ayahnya, dengarnya dari dalam kubur suara menjerit-jerit. Menjerit-jerit dan didengarnya siksa kubur orang ini. Padahal orang ini setelah ditelisik, sembahyang tak pernah tengah ujung waktu, tak pernah. Sembahyang senantiasa awal waktu. Pendiam dan jamaah reguler masjid. Nah, masjid ini kan ada jamaah reguler, ada jamaah eksekutif. Jamaah masjid eksekutif datangnya sekali-sekali. Nah, kalau yang reguler dia datangnya tiap hari. Ini yang mati ini jamaah reguler. Sembahyang tepat di awal waktu dan pendiam. Tapi disiksa dalam kubur. Telisik punya telisik rupanya satu, rentenir. Itu kerja dia waktu hidup. Rentenir. Yang kedua, medit. Medit dan medit. Bedang. Nyumbang juga. Mulai malam minggu depan tak enak dia rasa. Nyumbang dia untuk pengajian nih. Kasih sesisir pisang. Ragu kita nih. Pisang apa nih sekarang? Pisang Banten. Apa pisang Barangan? Karena Banten udah lewat. Barangan belum sampai. Ini pisang apa namanya nih? Padahal bentuknya bentuk Barangan. Sangkin kan kecilnya Barangan tadi. Coba dulu. Ini medit. Itu adanya bohong. Bohong. Buktinya kalau cara perempuan uang untuk soleknya ada. Cara laki-laki uang untuk rokoknya ada. Cara lajang uang untuk pulsanya ada. Nah, awak nggak bawa pisang, Pak. Niat udah nih. Dah niat mau ngasihkan bubur kacang hijau. Udah awak bungkus-bungkus di plastik. Awak makan, entah mana kacangnya. Cak dulu. Awak adu-adu gini, dapatlah 2 butir kacangnya dah. Coba. Ini nggak ada. Ini kan cerita aja. Kan orang cinta rakyatnya insya Allah medit-medit. Jamaah salah ya. Tak bisa. Kau mesti minta tolong. Kita menghadapi musuh nampak enak. Ya kalau mati, mati. Ini masalahnya iblis setan ini tidak nampak. Itu masalahnya. Maka mau tak mau minta tolong sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna man qasadahu sab'un aw aduun liyaftarisahu aw liyaqtulahu faqala a'udzu minka bihadzal husnil hasini wa huwa thabitun ala makanihi dzalika la yanfa'uhu bal la yufiduhu illa bi tabdilil makan. Jemaah yang dikasihi Allah, orang yang ingin diterkam binatang buas atau orang yang akan dibunuh oleh musuhnya, lantas dia bilang, aku berlindung dari kejahatan kau wahai binatang. Aku berlindung dari kejahatanmu wahai manusia di balik benteng ini. Tapi dia nggak pindah ke benteng. Di situ saja. Kira-kira selamat tidak dia? Tidak. Begitu juga ketika kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kita tidak pindah dari yang baik ke buruk, siaplah kita diterkam oleh iblis, oleh setan tadi. Apa contoh malam nih? Kita sudah baca a'udzubillah, tapi kita datang ke tempat baik, insya Allah ini menyelamatkan kita jemaah. Saya tetap dari yang saya sampaikan dari awal. Kita akan pindah tempat hidup. Kita akan pindah lokasi hidup. Perpindahan itu tidak ada hubungan dengan umur. Faktanya, yang muda bisa lebih dulu pindah daripada yang tua. Perpindahan itu tidak ada hubungan dengan kesehatan. Faktanya, yang sehat bisa lebih dulu pindah
dari yang sakit. Perpindahan itu tidak ada hubungan dengan solih atau tidak solih. Tidak ada hubungan, jemaah. Karena itu beruntunglah kita sebelum pindah sudah menyiapkan barang-barang bawaan. Apa barang bawaan? Pahala. Karena itulah ketika kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya saya salah, pindah ke yang baik. Ya saya buruk, pindah ke yang baik. Ya saya nggak betul, pindah ke yang betul. Ya saya gelap, pindah ke tempat yang terang. Semua ini akan kita tinggalkan, jamaah. Pergilah ikut mengantar mayat ke dalam kubur. Tapi saya anjurkan, jangan sekedar antar. Tengok sampai dia diletakkan. Di mana dia diletakkan? Tanah tidak? Tanah. Syukur daerah kita mungkin tanahnya bagus. Ada daerah yang rembes air terus. Mau tak mau letak. Jemaah. Dan ini suami yang petantang petenteng sama bini itu. Ini bini yang asyik menceritakan aib lakinya sama orang. Ada bini begitu. Tahu orang aib laki dia. Dari siapa tahu tuh? Bininya. Sampai masyarakat tahu di selangkangan lakinya ada panu. Dari siapa tuh? Bini. Ada bini kita sini begitu? Nggak berani bilangnya ada. Takut di rumah nanti kena piyuh sama bini. Tak ada lah. Sini elok-elok semua. Buktinya ngaji. Jamaah. Itu yang terbujur tuh. Nah ini. Yang waktu hidup lantamnya bukan main. Hanya karena kereta baru. Apa kok? Sangat saving nyawa. Masuk ke dalam. Coba. Ini yang punya mobil mewah tuh. Masuk ke dalam. Dulunya orang Cina kalau mati bawa harta. Dulu. Sekarang dah tidak lagi. Apalagi kita. Apa yang mau dibawa jemaah? Berapa lama orang ingat kita setelah mati? Biasa-biasanya. Paling seminggu dah lupa. Seminggu dah lupa. Coba jamaah. Tengok yang diantar tuh tengok. Nah, mana baju yang dilantamkan tuh? Ini awak bukan sombong nih bang. Ini bajunya nih beli dia apa nih? Singapura nih. Baju yang beli Singapura tuh bawa mati? Tidak. Tetap kain kafan. Apa warna? Putih. Berapa lapis? 3 laki-laki, 5 perempuan. Selesai. Jamaah. Terus mau apa? Makanya kita tak akan bisa jadi baik kalau hanya sebatas a'udzubillah, kecuali pindah tempat. Fakadzalika man yatabi'u syahawati allati hiya mahabbu syaitani wa makarihur rahmani. Jamaah. Fala yughnihi mujarradul qawli. Begitulah orang yang mengikuti kemauannya. Hati-hati mengikuti kemauan. Tapi jangan dimatikan. Karena hidup sebab ada kemauan. 2. Kita ini tak bisa hidup kalau tak ada 2 kemauan. 1 kemauan perut. Itulah mengakibatkan ada ekonomi. 2 kemauan kelamin. Itulah sebabnya ada keturunan. Jadi mengikuti kemauan itu betul kalau dibimbing oleh agama. Untuk kemauan kelamin, agama katakan nikah kawin. Untuk kemauan perut, agama kata halalan, thayyiban, la tusrifu. Halal, baik, jangan berlebih. Tapi jangan dimatikan. Kemauan itu mesti diikuti kalau dibimbing oleh agama. Ketika kemauan tidak dibimbing oleh agama, hati-hati. Itulah mahabbus syaitan. Tempat kesukaan syaitan. Dan itu jugalah tempat kebencian Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, fala yughnihi mujarradul qawli. Enggak ada manfaat kalau sekedar cakap. Macam kita. Aku sebetulnya mau juga ke sana. Enggak ada manfaat. Kalau sekedar ngomong. Baru manfaat pergi kau ke sana. Ini namanya manis mulut. Aku bukan apalah. Kalau ada duit aku, ya Allah, tolong deh. Pas ada duit?
Bang, minjam lah bang. Aduh, uang kecil nggak ada deh, uang besar habis. Coba, coba jemaah. Hati-hati. Maka nggak ada manfaatnya kalau semata cakap saja, tapi nggak berbuat. Malam apa nih? Malam minggu ngaji lah, Wak. Ayolah. Tapi, ya. Kita nih hati-hati, jangan sekadar cakap. Makanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mesti diikuti dengan tindakan. Wa man ittakhadha ilahahu hawahu. Siapa yang menjadikan kemauannya bagaikan Tuhan, memperturutkan kemauannya saja jamaah, hati-hati, fahuwa fi maidani syaitan. Dia berada di dalam permainan syaitan. Hati-hati jemaah. Jadi kemauan ini tidak salah. Baru dia salah kalau dia tidak dibimbing oleh agama. Coba jawab pertanyaan saya. Yang makan itu tangan, mulut, perut atau kemauan? Yang makan tangan, mulut, perut atau kemauan? Kemauan, cuma bahasa Arabnya nafsu. Kadang diartikan syahwat. Syahwat itu artinya kemauan. Nafsu itu bendanya. Benda ini mau. Mau itu namanya syahwat. Hawa artinya hembusan. Dia hembus-hembus macam lilin. Hembusan itu namanya hawa. Jamaah. Jadi yang makan itu adalah syahwat, nafsu kita. Mulut, tangan, perut sarana saja. Salah? Tidak. Kalau dibimbing oleh agama. Ngacung, ini ngacung. Kalau dihidangkan sama kita sop B2, kasih duit 5 juta, siapa yang mau makan? Udah. Kasih uang 30 juta sama Fortuner 1. Nggak ada yang mau. Padahal kata yang makan, B2 itu sedap. Kalah lembu. Kata yang makan itu pakai kecap aja enak kali ya. Sedap. Tapi kita tak mau. Mengapa? Karena syahwat kita sudah dibimbing oleh agama. Jadi nafsu makan kita nggak mau itu. Nafsu makan kita nggak mau. Bahkan saya rasa, mungkin saya salah, bahkan saya rasa kata-kata B2 pun udah tak ada dalam pikiran kita. Udah bagus. Udah bagus. Pindah. Kita sebetulnya kalau makan durian, kepala pening. Ada orang-orang begitu, alergi, dia kalau makan durian pening. Tapi dimakannya juga, berarti dia memperturutkan hawa nafsu. Menjadi salah dia. Walau yang dimakan itu benda halal. Tapi jadi salah dia, jemaah. Saya mau menunjukkan. Oke. Kita makan durian tak apa-apa. Hantam saja. Durian apa? Musangking. Bukan tahu itu kalau awak makan kuping pun nggak nampak lagi tuh. Jemaah, musangking. Dan kita makan tak ada masalah. Duit cukup. Tak ada masalah. Tapi waktu mau pergi tadi nampak kita orang gotong royong. Kemana jatuhkan duit? Beli makanan untuk orang gotong royong atau teruskan makan durian? Makan durian. Berarti mengikuti hawa nafsu. Tak dapat pahala. Berdosa? Tidak. Tidak berdosa. Sebab makan durian halal. Hanya rugilah dia karena hilang kesempatan memperoleh pahala. Ini saya mau menunjukkan sama kita bahayanya nafsu itu kalau tidak dibimbing oleh agama. Jadi jangan dibilang salah, orang makan durian kan halal, benda halal bukan najis, duit juga betul. Tapi masalahnya kesempatan kau lewat orang gotong royong. Kan baik juga uang tadi dibuatkan sedekah, biar minum, biar makan orang yang gotong royong, pahala. Sampai sini paham nih, jemaah? Hawa nafsu. Jadi jangan dibilang salah, nggak boleh itu boleh, cuma rugi.
Tetapi kalau ini dibiasakan, efeknya bisa berbahaya. Nanti orang menjadi tidak peduli kepada nasib orang lain. Maka dia menjadi bengis, menjadi kasar. Yang penting asal aku enak, orang menderita apa enggak urusan. Sampai situ nanti bisa berdosa. Bisa. Jangan hilangkan cakapku. Bisa berdosa. Nah, hati-hati nih, jamaah ya. La fi hisnillahi ta'ala. Jadi kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, itu adalah medan permainan syaitan. Tidak berada di dalam lindungan benteng Allah Ta'ala. Kita teruskan sedikit lagi. Wa'lam anna min makaidihi an yushghilaka. Dia. Wa'lam anna min makaidihi an yushghilaka fi salatika bi dzikril akhirati wa tadbiri fi'lil khairati liyamna'aka an fahmi ma taqra'u. Fa'lam anna kulla ma yushghiluka an fahmi ma'ani qira'atika fa waswasun fa inna harakatal lisani ghairu maqsudatin balil maqsudu ma'aniha. Sampai sini ngaji kita, saya terjemahkan. Di antara tipuan setan waktu kita sembahyang adalah setan mengajak kita untuk mengingat akhirat. Itu tipuan setan. Setan mengajak kita agar senantiasa berbuat baik. Cocok nih ayat yang kau baca, maunya kau buat baik saja. Ini salah. Kenapa? Karena dengan setan mengingatkan kita ke akhirat, setan mengingatkan kita untuk berbuat baik, kita lalai dari bacaan yang sedang kita baca. Hati-hati jemaah. Ini hati-hati. Nah, maka kita fokus ke sembahyang. Sedang baca, ihdinas siratal mustaqim, mudah-mudahan selamat aku nanti di titian siratal akhirat itu ya Allah, mudah-mudahan. Ini udah dilalaikan setan ini. Jamaah, mestinya kita fokus kepada sembahyang tapi teringat titian. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Baik nampak baik, buruk nampak buruk, ialah aku dah buat baik tapi kurang aku rasa. Habis sembahyang ni nanti membuat baik lagi lah aku. Sayang singkat hidup awak ni kalau enggak berbuat baik. Itu dah masuk dalam perangkap setan. Karena berarti kita udah enggak fokus lagi ke sembahyang. Jemaah, ini ingat ini. Maka apa saja yang membuat engkau berpaling dari memahami makna bacaanmu, itulah was-was daripada syaitan. Nah, jadi kalau gitu macam mana caranya? Mbok los. Macam kita sedang ngaji nih kan, boleh jadi ada godaan syaitan nih. Udah jam berapa, udah jam berapa, udah jam berapa, udah jam berapa. Tapi kita mbok los. Yang penting aku ngaji, biar ustadznya capek. Karena aku yang cakap, capek lah aku, dia dengar. Kan? Podingnya air putih, tak ada kawan. Memang cukup sabar lah Pak kecinta rakyat. Jamaah. Mbok los, apa-apa pikiran gak penting. Yang penting aku ngaji. Sedang ngaji datang lintasan setan. Itu yang dekat tiang siapa? Pak Sianu. Oh, alhamdulillah sehat dia. Enggak, kita enggak ada tuh. Walaupun datang lintasan itu fokus ke ngaji. Begitu ke sembahyang jamaah. Begitu gitu. Itu Pak si Fulan. Oh, itu anak Sianu. Oh, ini. Itu udah paling. Walaupun itu baik. Kan itu bukan buruk jamaah. Itu baik. Alhamdulillah. Oh, sehat dia mudah-mudahan. Itu baik. Tapi sudah berpaling kita dari ngaji. Hati-hati. Makanya begini, supaya fokus pada sembahyang itu, apa yang sedang kita kerjakan saja. Jamaah itu caranya. Terus kadang dia mau khusyuk tuh tekan-tekan gini. Kata setan kok kedinginan. Wah, kau nih kata setan. Kata setan slow aja lah bro. Slow guys. Kok sampai slow? Allah Akbar. Baca jamaah. Tapi datang dia Pak. Ya, makin bagus kita sembahyang. Kualitas setannya makin meningkat. Jangan berkhayal, jamaah. Fokus pada sembahyang. Oke? Nah, insya Allah dalam pertemuan berikutnya selesailah auzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah bismillah. Nah, bismillah bahagian dari
Fatihah. Memang ada khilafiah fikih di situ, tetapi dalam madhab Imam Asy-Syafi'i bismillah bahagian dalam Fatihah. Insyaallah akan kita bincang dalam 2 ahad berikutnya, 2 malam ahad berikutnya. Malam ini sampai di sini. Selepas ini kalau ada dialog silakan. Kita berdiskusi jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.